Desa Karangwatu bukan desa yang aneh, ia hanya terlalu sunyi, terutama setelah matahari tenggelam dan kabut mulai turun dari arah hutan bambu di sebelah timur. Orang-orang di sana terbiasa menutup pintu sebelum maghrib, bukan karena aturan tertulis, bukan pula karena ada ronda malam, tapi karena sejak dulu selalu ada suara yang tidak pernah bisa dijelaskan. Tangisan, kadang seperti bayi, kadang seperti orang dewasa yang menahan napas di antara isakan. Dan semua itu selalu terdengar dari arah rumah tua di ujung desa. Rumah milik Pak Wiryo. Pak Wiryo ditemukan pada siang yang mendung. Ia duduk di kursi rotan di ruang tamunya. Tubuh kurusnya tegak. Kedua tangan bertumpu di paha. Matanya terbuka. Mulutnya sedikit menganga. Seolah ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut tepat sebelum jantungnya berhenti. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada darah. Tidak ada kekacauan. Hanya keheningan yang terlalu sempurna. Sudah dingin, gumam Pak RT saat menyentuh pergelangan tangannya. Kabar itu menyebar cepat. Pak Wiryo bukan orang yang disukai, tapi juga bukan orang yang dibenci. Ia hanya dijauhi. Sejak 30 tahun lalu, setelah seorang bayi di desa itu menghilang secara misterius, tidak pernah ditemukan. Dan tak kenapa, sejak kejadian itu, Pak Wiryo berubah. Ia menjadi pendiam. Tidak lagi ikut kerja bakti, tidak lagi hadir di acara desa. Ia hidup sendiri. Dan sekarang, ia mati sendiri. Langit gelap, meski belum sore ketika pemakaman dimulai. Tanah di kuburan desa terasa lebih berat dari biasanya. Dua penggali kubur harus berhenti beberapa kali, karena skop mereka seperti membentur sesuatu yang keras di bawah. Batu kali, kata salah satu dari mereka, mencoba terdengar yakin. Liang akhirnya selesai. Jenazah dibungkus kafan putih bersih. Doa dibacakan. Tubuhnya diturunkan perlahan. Semua berjalan normal. Tanah mulai ditimbun. Separuh liang tertutup. Lalu suara duk terdengar dari dalam. Halus tapi jelas. Semua berhenti. Lanjutkan saja, kata Pak Lurah. Tanah kembali disekop. Lalu permukaan tanah itu bergerak. Awalnya hanya sedikit naik turun, seperti napas. Lalu menggembung. Dan perlahan kain kafan putih muncul dari bawah tanah. Seolah ada yang mendorongnya ke atas. Satu orang mundur. Dua orang menjatuhkan sekop. Tanah itu terbelah sendiri. Dan tubuh Pak Wiryo kembali terlihat. Belum tertutup sepenuhnya, tapi sudah cukup untuk membuat seluruh pemakaman membeku dalam ketakutan. Tanahnya labil, teriak salah satu warga. Penjelasan itu dipegang erat-erat seperti pelampung di tengah laut. Liang digali lebih dalam. Lebih padat. Jenazah diturunkan kembali. Tanah dipadatkan dengan kayu. Doa dibaca lebih panjang. Semua orang menahan napas. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Tanah itu kembali menggembung. Kali ini lebih keras. Retakannya membentuk garis panjang seperti bekas cakaran. Dan kain kafan kembali muncul. Tidak ada lagi yang berani menyentuhnya. Jenazah dibawa pulang. Malam itu, Mbah Karta datang. Ia lelaki tua yang jarang bicara tanpa alasan. Ia berdiri lama di depan jenazah. Aneh, wajah Pak Wiryo tidak berubah. Tidak pucat kebiruan. Tidak kaku seperti mayat lain. Seolah ia hanya tertidur. Kalian tidak bisa menguburnya, kata Mbah Karta akhirnya. Kenapa, Mbah? Tanya Pak Lurah. Hutangnya belum dibayar. Semua saling pandang. Hutang apa? Mbah Karta menoleh ke arah Randy. Satu-satunya keluarga jauh yang datang dari kota. Kau tahu tentang bayi yang hilang 30 tahun lalu? Randy menggeleng pelan. Desa itu terdiam. Pak Wiryo orang terakhir
yang terlihat menggendong bayi itu. Udara seperti berhenti bergerak. Randy tidak bisa tidur. Ia mulai membongkar rumah pamannya. Di bawah papan lantai ruang tamu, ia menemukan kotak kayu kecil. Isinya kain bayi menguning, mainan kayu kecil berbentuk kuda, dan gelang kaki mungil berkarat. Di bagian dalam tutup kotak tertulis dengan arang, "Aku tidak sengaja. Aku hanya ingin ia diam." Tangan Randy gemetar. Apa yang dilakukan pamannya dulu? Randy memutuskan berjaga. Jam menunjukkan 02,47. Tangisan itu terdengar lagi. Tapi kali ini bukan dari luar rumah, melainkan dari dada jenazah Pak Wiryo. Randy mendekat perlahan. Kain kafan bergerak. Tangisan berubah menjadi tawa kecil. Lidi, lalu semakin keras. Dari lipatan kain, sesuatu kecil merangkak keluar. Tubuhnya seukuran bayi 1 tahun. Kulitnya pucat kebiruan. Matanya hitam legam tanpa putih. Mulutnya tersenyum terlalu lebar. Ia duduk di dada Pak Wiryo, menatap Randy. Dia tanam, "Aku hidup." Suara itu tidak terdengar seperti suara bayi, tapi seperti banyak suara yang ditumpuk menjadi satu. "Dia mau aku diam selamanya." Randy mundur. Makhluk itu menoleh pada jenazah, lalu berbisik, "Sekarang giliranku." Lampu padam. Ruangan gelap total. Jeritan Randy memecah malam. Pagi harinya, warga menemukan Randy pingsan tubuh. Pak Wiryo berubah. Kini benar-benar membusuk cepat. Kulitnya menghitam, bau busuk menyengat. Untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti mayat sungguhan. Pemakaman dilakukan lagi. Kali ini, tanah tetap diam. Tidak bergerak, tidak menggembung. Semua orang pulang dengan napas lega yang dipaksakan.